Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalkan nama saya Nila Astri Putri Samudra, NIM 105611102421. Saya kelas IAN 3A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan perbandingan sistem pemerintahan antara negara Indonesia dengan negara Spanyol. Baik, kita mulai. Perbandingan sistem pemerintahan negara Indonesia dan negara Spanyol. Pengertian sistem pemerintahan. Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata, sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata sistem, yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Pemerintahan adalah perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif pada suatu negara untuk mencapai tujuan yang penyelenggaraan negara. Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang berasal dari kata perintah. Dalam kasus Indonesia, kata-kata itu berarti: yang pertama, perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu. Yang kedua, pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, dan negara. Yang ketiga, pemerintahan adalah perbuatan secara hal dalam urusan pemerintah. Sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional terhadap keseluruhan. Dengan demikian, dalam usaha ilmiah, sistem adalah suatu tatanan atau susunan yang berupa suatu struktur yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen yang berkaitan antara suatu dengan lainnya secara teratur dan terencana untuk mencapai suatu tujuan. Maka dalam arti yang luas, pemerintahan adalah segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh organ-organ negara yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan. Dengan demikian, jika pengertian pemerintahan tersebut dikaitkan dengan pengertian sistem, maka yang dimaksud dengan sistem pemerintahan adalah suatu tatanan atau susunan pemerintahan yang berupa suatu struktur yang terdiri dari organ-organ pemegang kekuasaan di dalam negara dan saling melakukan hubungan fungsional di antara organ-organ tersebut, baik secara vertikal maupun horizontal, untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Kita masuk ke sistem pemerintahan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia tidak secara langsung menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Negara Indonesia telah beberapa kali menggunakan sistem pemerintahan yang berbeda. Awal kemerdekaan, Indonesia tercatat negara ini menggunakan sistem pemerintahan semi-presidensial. Ada beberapa bukti bahwa Indonesia setelah merdeka menggunakan sistem pemerintahan semi-presidensial. Pertama, kekuasaan presiden setelah merdeka sangat kuat, adanya amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum perubahan, pada intinya menyatakan bahwa semua kekuasaan dijalankan oleh presiden dengan dibantu Komite Nasional, memberikan arti bahwa presiden pada masa setelah kemerdekaan mempunyai kekuasaan yang kuat. Kedudukan presiden yang mempunyai kekuasaan sangat kuat identik dengan sistem pemerintahan presidensial. Tetapi masa setelah Indonesia merdeka, pengisian jabatan presiden dan wakil presiden tidak dipilih secara langsung oleh rakyat. Saat itu, presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Kondisi tersebut yang menyebabkan Indonesia setelah merdeka menggunakan sistem pemerintahan semi-presidensial. Yang kedua, adanya maklumat Wakil Presiden nomor 10 yang menjelaskan bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara. Serta pekerjaan Komite Nasional Indonesia Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah badan pekerja yang dipilih di antara mereka dan bertanggung jawab. Penggunaan sistem pemerintahan parlementer di Indonesia berlangsung cukup lama. Bahkan dalam pemilu yang pertama kali digelar di Indonesia yaitu tahun 1955.
Negara Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer pada masa konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Tercatat beberapa tokoh Indonesia pernah menjadi Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan di Indonesia. Tokoh Indonesia yang pernah menjadi Perdana Menteri diantaranya adalah Sultan Syahrir, Amir Syarifuddin, Muhammad Hatta, Syarifuddin Prawinegara, Muhammad Natsir, Soekiman dan Soewiryo, Walipo dan Prawoto, Ali Wongso dan Arifin, Burhanuddin Harapan, Ali Rumidan, dan Soewiryo. Dekret Presiden 5 Juli 1959 menjadi penanda akhirnya sistem pemerintahan parlementer di Indonesia. Substansi dalam Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali dan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 bahwa membawa konsekuensi Indonesia kembali menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Bahkan setelah Orde Lama tumbang sampai dengan berakhirnya Orde Baru yang dimulai dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia pada masa tersebut menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Kita masuk ke sistem pemerintahan Spanyol. Spanyol merupakan negara dengan bentuk monarki konstitusional atau kerajaan dengan undang-undang yang telah disepakati dan digunakan tidak hanya sebagai aturan bagi rakyat, namun juga sebagai pengatur dan pembatas dari tindakan-tindakan raja. Spanyol juga telah mengalami pergantian atau transisi sistem pemerintahan beberapa kali. Transisi yang terjadi beberapa kali tersebut membuahkan hasil yang menjadikan Spanyol sebagai negara demokrasi. Dan hal tersebut membuat Spanyol sebagai panutan bagi negara-negara yang ingin merubah negaranya menjadi negara demokrasi. Sebelum pergantian sistem pemerintahan tersebut, Spanyol tetaplah monarki atau kekuasaan yang berpusat dan diatur oleh raja serta memiliki konstitusi tertulis, kecuali pada masa transisi yaitu First Republic tahun 1873 sampai 1874, Second Republic tahun 1931 sampai 1936, dan Perang Sipil 1936 sampai 1939, serta pada masa pemerintahan jenderal. Transisi sistem pemerintahan Spanyol menjadi sistem yang demokrasi tersebut dipengaruhi kuat atas peristiwa yang telah terjadi sebelumnya, yaitu Second Republic. Perang sipil dan perubahan-perubahan yang terjadi secara signifikan terjadi saat masa pemerintahan Jenderal Franco yang merupakan diktator dalam era pemerintahannya, dan demokrasi benar-benar diwujudkan setelah masa pemerintahan Jenderal Francisco Franco yang diktator berakhir. Jenderal Francisco Franco sendiri berkuasa setelah memenangkan perang sipil di Spanyol. Di masa kediktorannya, anggota legislatif tidak dipilih secara demokrasi, di mana satu orang memiliki satu suara untuk memilih dan anggota-anggota lembaga legislatifnya juga tidak mewakili atau mempresentasikan masyarakat umum, namun lebih kepada institusi dasar masyarakat Spanyol seperti universitas, organisasi-organisasi profesional, serta kepentingan lain yang mendukung rejim kediktoran Francisco Franco. Anggota-anggota legislatif yang dipilihnya lebih mempresentasikan institusi tersebut dikarenakan bentuk-bentuk institusi digunakan Jenderal Francisco Franco untuk mengontrol baik kehidupan politik dan kehidupan sosial. Dengan kata lain, sistem pemerintahan Francisco Franco secara radikal sangat berbeda dengan konstitusi modern Spanyol. Oleh karena itu, untuk memahami sistem pemerintahan negara Spanyol penting sekali untuk terlebih dahulu mengetahui secara jelas tentang tahapan-tahapan atas pergantian sistem pemerintahan yang telah terjadi di Spanyol sebelum Spanyol menjadi negara yang demokrasi. Baik, itu
Sekian dari presentasi saya akan membaca kesimpulan dari materi ini. Sistem pemerintahan adalah segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh organ-organ negara yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan. Indonesia memiliki pemerintahan republik atau biasa disebut sistem pemerintahan yang demokratis. Demokrasi yang dipimpin oleh presiden dan mempunyai ideologi Pancasila yang bersifat mengutamakan kepentingan rakyat dan selalu berkaitan dengan ketuhanan. Sedangkan kerajaan Spanyol memiliki pemerintahan monarki dipimpin oleh raja dan mempunyai demokrasi liberal dan sosialisasi, yakni mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama dan menentukan pilihan mulai golongan besar saja. Spanyol adalah negara demokrasi yang diselenggarakan dalam bentuk pemerintahan parlementer di bawah monarki konstitusional. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.